prinsip-prinsip itu. Tapi nggak ada yang nomor satu. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat skenario. Tiba-tiba ada tuduh menuduh antara Wuhan dan Amerika. Yang satu nggak mau dibilang yang penyebabnya, tapi justru tuduh menuduh ini menunjukkan syarat pertama dari pandemi nggak ada. Gugur ya Bu ya? Jadi syarat pertama gugur? Syarat pertama nggak ada. Nah ini apa yang masih bisa disebut sebagai pandemi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang kami cintai, hari ini saya punya tamu, banyak sekali tamu yang sangat berarti, yaitu sebelah kanan saya adalah Bang Ihsanuddin Nursi, semua orang saya kira tahu. Yang sebelah sana adalah Ibu Neno Warisman, juga orang yang sangat terkenal sekali. Dan yang satu lagi adalah Pak Eko. Pak Eko ini adalah pemret dari Satu Indonesia News. pemret dari SNN. Makasih. Pengen bincang-bincang seputar apa saja. Apa saja kita ngobrol. Bincang-bincang santai. Iya, bincang. Oke. Apa kabar? Baik Bu, mudah-mudahan Ibu juga tetap sehat, insya Allah. Amin. Ya, jadi memang yang pertama ya, Bu Siti Fadila Supari, saya mau menyampaikan karena saya kan ada channel namanya Neno Warisman Channel. Kayak Ibu kan Siti Fadila Supari Channel gitu. Mudah-mudahan langgeng ini channelnya. Ya, di sana di channel Neno Warisman itu saya selalu mengulas ya tentang hal ibu ya, dan peminatnya itu sangat tinggi sekali. Yang terakhir itu ribuan bertanya, pokoknya kalau vaksin Nusantara keluar saya mau vaksin Nusantara. Bagaimana untuk mendaftarkan? Bagaimana mendaftarnya itu ya. Nah tapi beside it, saya mau bilang bahwa seluruh rakyat Indonesia, Bu, sejak Ibu kemarin ya menghadapi hari-hari Ibu yang sunyi di hutan ya, banyak yang menangis, betul-betul banyak yang semakin mencintai Ibu, dan ketika Ibu disebutkan pulang, mereka juga banyak para ibu yang juga bersyukur sekali. Dan ketika ditambah lagi Ibu sekarang tetap berada di memberikan informasi yang benar, itu terlalu banyak orang yang mendoakan Ibu. Jadi saya jadi ya itu suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Itu luar biasa. Jadi dan komentar saya kerabat Neno Warisman dan juga semuanya channel-channel yang ada di sini yang sama-sama adalah Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsanuddin Nursi channel juga ada IC. Kemudian Satu Indonesia News Network, kemudian Ibrahim Aji, dan juga ada channel apa lagi di sini? Refli Harun Channel juga mungkin ya, Bang Refli sayangnya nggak bisa datang. Ini semuanya benar-benar sangat senang dengan perjumpaan dengan Ibu Siti Fadila Supari. Amin. Itulah. Nah, walaupun pedihnya kayak apa ya, waktu 4 tahun itu sangat pedih sekali, dan tahun terakhir itu begitu COVID meledak, waduh saya udah gemeteran banget, pengen ngomong tapi kan nggak bisa ngomong, orang di dalam penjara. Iya itu. Maksud saya pemerintah begini deh supaya tidak begini, supaya tidak begitu, tapi semuanya berjalan seperti yang mereka mau. Memang mungkin karena saya dianggap di dalam, jadi tidak boleh tanya, jangan-jangan nggak boleh tanya saya. Kayaknya ibu pahlawan. Ya, ibu pahlawan. Pernah dilibatkan oleh pemerintah sejauh ini menghadapi pandemi ini? Iya. Pernah dilibatkan? Enggak pernah. Tapi di bawah meja banyak pejabat yang bertanya pada saya, termasuk dari Satgas dan sebagainya, yang bertanya sesuatu. Tapi tidak secara formal. Bisik-bisik. Secara formal istana nggak pernah ngajakin? Enggak. Saya yang itu yang menurut saya aneh. Orang
surat kabar terkenal di dunia itu pun mewawancarai saya dengan cara tertulis. Iya. Karena ingat bahwa yang pernah nyetop pandemi itu Indonesia yang saya pimpin waktu itu sebagai Menkes. Nah itu satu-satunya, dan yang flu babi itu pun juga dari kita, sehingga mereka tidak mau meleset lagi. Jadi mereka mempelajari flu burung sampai flu babi, apa ininya rambu-rambunya, dan mereka membuat COVID ini. Kalau kita lihat Bu ya, sebelum sampai pada flu burung ya Bu ya, dan flu babi, itu kan sebenarnya 2003 sudah terjadi SARS di Hong Kong ya Bu ya. 2003 SARS di Hong Kong. Sudah terjadi pada binatang, pada hewan. Ini penting sekali nih. Ya. Jadi hewan pada mati semua. Mati, iya. Di Indonesia itu berapa ratus ribu ayam mati. Mati, iya. Itu waktu 2003. 2003. Nah, maksud saya ini kan bukan peristiwa berdiri sendiri. Ya, nah, itu artinya, persiapan. Ya, itu yang saya mau bilang. Jadi membuat pandemik. Karena salah satu syarat pandemik harus didahului dengan zoonosis, ayam dulu yang sakit, binatang dulu yang sakit. Begitu binatang sakit sampai mati banyak banget, kemudian terjadi kematangan dari virus yang di binatang itu. Nah, setelah virus matang di binatang, maka virus yang dekat dengan manusia dia akan terbentuklah reseptor manusia. Itulah logikanya Bu, kenapa mereka menyalahkan pasar liar binatang di Wuhan. Jadi kan mereka sampai menganggap sekarang nggak terbukti. Tidak terbukti, tapi kan isu yang dibangunnya Bu, itu bersumber dari pasar liar binatang di Wuhan. Itu yang ingin saya sampaikan, dan kemudian saya ingin mengkonfirmasi ke Ibu. Peristiwa 2003 itu pada flu burung 2003 itu di Hong Kong yang kemudian hilang, tapi kemudian ditimpali dengan lanjut virus lainnya, sebenarnya tadi dalam rangka itu. Nah, kemudian mereka memfinalisasinya di Wuhan posisinya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Wuhan dianggap sebagai sumber asal muasal virus COVID-19, dia punya relasi tadi dengan uji coba di 2003 Bu, melihatnya ada mata rantainya. Padahal di 2003 itu juga ada dua peristiwa di Hong Kong dan penyerbuan ke Irak, yang disebut sebagai Irak punya senjata pemusnah massal yang basisnya chemical and biological weapon. Dan itu tidak terbukti gitu. Ya, artinya kalau orang menuding Ibu sebagai konspirator gitu ya, orang-orang yang berpihak pada teori konspirasi, saya dilihat juga sebagai orang yang bermain-main di konspirasi ya. Saya bilang, nih datanya ada kok, bukunya ada kok, relasinya ada kok. Nah, yang menjadi pertanyaan sesungguhnya, kemana arahnya virus dan vaksin ini sebenarnya? Kira-kira begitu Bu masalahnya itu. Kalau untuk berbicara begitu, kita pasti harus meninjau ke belakang. Betul. Ini pandemik apa bukan sih? Menarik tuh. Pandemik atau bukan pandemik? Atau pandemik palsu? Pandemik palsu itu apa? Kalau pandemik yang alami itu pandemik. Itu semuanya tergantung dengan proses alam. Tapi kalau pandemi palsu itu biasanya dikendalikan oleh manusia. Ciptakan. Lah kalau dikendalikan, bedanya apa? Ada bedanya sebetulnya. Nah, kalau pandemi itu alam, maka semuanya kita serba bisa menghitung. Lah kalau pandemi itu bukan alami, tapi di-create oleh sekelompok orang, sekelompok power untuk tujuannya kita nggak tahu atau mungkin bisa nebak. Nah, itu ya semau mereka. Untuk apa? Kenapa harus pakai vaksin? Kenapa harus pakai virus ini dan virus itu? Nah, itu tergantung dari yang mereka atau create. Nah, itu. Itu sebetulnya. Dan sebetulnya pada waktu itu dunia bisa melakukan. Menurut saya Pak Ihsan, bukan Cina, bukan Amerika yang meng-create pandemi ini. Saya berani saya mengatakan begitu. Boleh salah kan orang berpendapat, tapi bukan
Palestina dan bukan Amerika. Tetapi suatu kelompok kekuatan yang saya tidak bisa mendeskripsikan di sini karena ini tempat umum. Nah, kenapa kok ada di Wuhan, ada di Port Detrick, ada di Wuhan, ada di Port Detrick, orang seperti disihir, ya, disihir. Pada perseteruan antara Wuhan dengan Port Detrick itu, Wuhan dan Port Detrick, itu menunjukkan bahwa ini bukan pandemi. Karena syarat-syarat pandemi menurut International Health Regulation tahun 2005 yang sampai sekarang belum dicabut, dan itu adalah buku pegangannya WHO. Kalau WHO-nya benar, nah itu pandemi itu harus pertama didahului dengan penyakit pada binatang yang meluas. Misalkan flu burung tahun 2003 ada kematian burung banyak. Kematian burung banyak. Maka awal 2005 muncullah H5N1 manusia dan H5N1 pada ayam. Waktu itu WHO mengatakan bahwa manusia tertular melalui ayam. Ayam kan avian ya, termasuk burung. Nah, semua percaya sedunia. Leaflet dari WHO semua mengatakan begitu. Dan kemudian saya mengamati, saya nggak gitu percaya gitu. Nah, akhirnya saya menemukan ternyata H5N1 ayam tidak punya reseptor terhadap manusia. Oh my God, berarti tidak ada hubungan antara ayam yang dengan manusia. Tidak ada reseptor, Bu, ya? Tidak ada reseptor. Ada. Itu kita teliti pakai virolog kita. Iya. Saya kan orangnya ngulik, karena saya riset berkali. Tidak gampang menerima sesuatu. Langsung percaya, saya sulit. Nah, ini adalah syarat utama untuk menjadikan pandemi. Syarat kedua, jadi syarat pertama, virus pada binatang yang waktu flu burung adalah ayam, waktu COVID adalah kelelawar. Nah, itu virusnya harus terdeskripsikan. Kemudian virus kelelawar atau virus ayam yang terdeskripsikan dibuktikan bisa nggak diterima oleh reseptor itu tadi. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, walaupun si ayam sudah menularin orang, orang bisa nggak menularin orang lain. Namanya reseptor human to human transmission. Nah, yang ketiga ini, kalau COVID ada di pucuk dari spike protein yang prinsip-prinsip itu. Tapi nggak ada yang nomor satu lagi. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat skenario. Tiba-tiba ada tuduh-menuduh antara Wuhan dan Amerika. Yang satu nggak mau dibilang yang penyebabnya, tapi justru tuduh-menuduh ini menunjukkan syarat pertama dari pandemi nggak ada. Gugur ya, Bu, ya? Jadi syarat pertama gugur? Syarat pertama nggak ada. Nah, ini apa yang masih bisa disebut sebagai pandemi? Jadi sebenarnya ini yang sebetulnya dikreat oleh manusia atau sebagai alami. Kalau alami, ketularan dari binatang kan? Gitu. Kalau tidak alami, bagaimana virus binatang itu punya reseptor bisa ke manusia dibikin di lab? Nah, gitu loh ceritanya. Nah, kalau ini bukan alami, maka sebetulnya analisa harus berbeda gitu. Kenapa diharuskan pakai vaksin? Kenapa diharuskan dan sebagainya? Dan vaksin itu selalu bahannya itu dari virus. Apakah virus sepenuhnya ataukah virus sebagian saja? Nah, tiba-tiba vaksin yang melanda pandemik ini adalah yang dibuat secara teknologi yang sangat baru, yang belum pernah digunakan di dunia.
sehingga kita tidak tahu akibat jangka panjangnya. Jadi kita bersama-sama menjadi Percobaan. kelinci percobaan yang ramah sedunia, loh, bukan se-Indonesia. Iya, percobaan. Sedunia. Untuk mengetahui yang cara baru itu apakah berakibat buruk atau berakibat bagus. Masih ada dua kemungkinan ya, 50-50. Tapi siapa mau, kalau Anda tak kasih makanan, jadi 50-50 you, kalau makan mungkin you jadi ganteng, gemuk, hebat, tapi mungkin juga mati. Ayo, mau nggak makan? Pasti nggak mau. Nggak mau. Karena 50-50. Nah, cara itu belum pernah dipakai. Yang cara yang sudah pernah dipakai itu yang dipakai oleh Sinovac. Itu inikan apa namanya, menonaktifkan virusnya. Virusnya dimatikan. Dimakan, baru dimasukkan ke tubuh kita. Itu sudah firm bahwa side efeknya. Sebelum sampai pada penggunaan virus, Bu, saya ingin bertanya sama Ibu tentang ingredient vaksin tadi, Bu. Jadi vaksin ingredient ini apa nih? Yang saya pelajari ada 3 komponen utama. Ada mRNA, ada lipid, lalu ada kemudian semacam aluminium, ada semacam fosfat, ada air di dalamnya. Penjelasan tentang fosfat, penjelasan tentang komponen lainnya itu bisa diterima. Normatif ya, normatif. Memang Ibu juga disebut di situ, ada sebutan tentang virus yang dimatikan atau dilemahkan posisinya. Disebut misalnya memang untuk Sinovac. Tapi yang menarik adalah ketika kita masuk ke dalam kajian mRNA. Nah, mRNA ini saya tidak ingin menyebut salah satu bentuk vaksinnya. Itu di sana disebut sebagai genetic material. Ya, sebenarnya itu kode genetik, ya bahasanya kode genetik. Yang dimasukkan itu kode genetik. Kode genetik mRNA itu ada kode genetik yang membuat protein sebetulnya di dalam membuat enzim membuat protein. Nah, yang dipakai, jadi mereka mempunyai pendapat bahwa yang ganas itu sumbernya apa, Bu? Adalah spike protein. Yang lincip-lincip. Iya, lipidnya posisi. Padahal sebetulnya ini hanya 2% dari the whole of virus. Jumlahnya cuma 2%. Cuma sifatnya yang dibawa. Sifatnya yang merusak itu ada di spike protein, katanya. Tapi ahli virus yang berbeda juga mengatakan bahwa lebih baik, padahal di dalam the whole of virus ini ada 14 protein, ada lebih banyak protein, banyak banget protein. Nah, karena itu disebutnya oleh mereka juga sebagai rekombinan, Bu. Jadi itu tidak bisa masuk sendiri. Tidak bisa masuk sendiri, oke. Dia harus dibawa oleh sesuatu. Dibawa oleh sesuatu? Nah, kalau ada yang bawanya pakai adenovirus. Adenovirus itu adalah virus yang menyebabkan flu pada simpanse. Iya. Nah, itu dititipin lah dengan kode genetik DNA adenovirus. Kemudian disuntikkan pada kita. Jadi kita disuntikin 2 virus. Virus adenovirus yang membawa kode genetik simpanse. Disuntikin satu kode genetik yang adenovirus yang membawa kode genetik COVID. Oke. Atau apa namanya, corona. Ada orang menyederhanakannya begini. Boleh nggak kemudian ternyata itu mempertemukan antara DNA-nya simpanse yang dibawa tadi oleh kode genetik tadi ke dalam DNA-nya manusia. Boleh nggak begitu ringkasnya, Ibu? Ya, itu membutuhkan satu bukti-bukti research yang apa ya, yang valid. Kalau cuman angan-angan sih. Saya tidak pernah berangan-angan begitu, tapi baru lihat namanya aja aku udah ngeri. Kalau aku namanya saja sudah mengerikan. Karena yang membedakan kita dengan kera itu DNA. Justru kita yang membedakan kita dengan binatang. Dengan babi, dengan segala macam itu. Yang DNA kita itu DNA yang bisa beriman. Yang bisa, yang itu. Kalau DNA binatang, nanti jadi primitif lagi gitu. Nah, tapi apakah DNA atau mRNA yang
merupakan vaksin-vaksin yang hebat sekarang ini di dunia, apakah akan mempengaruhi DNA manusia? Tak seorang pun tahu. Bisa menjawab Ibu ya? Tak seorang pun tahu sekarang. Iya. Kita akan bisa menjawab 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30. Ada yang bisa ngejawab 3 tahunan Bu katanya Bu. Atau 2 tahun lagi. 2-3 tahun ya posisinya Bu katanya. 2-3 tahun bisa kejawab. Paling Ya. cepat 2 tahun. Iya. Paling lambat bisa 10 tahun baru muncul juga bisa. Iya.